Nemo's coming. He has superhuman strength. That can't be good. Wakanda will fall. Black Panther, Wakanda Forever. Kali ini gue sangat mengapresiasi karya dari Phase 4 MCU yang benar-benar mantap. Ini penutupnya oke parah. Padahal naskahnya berubah total dadakan karena ya sang main karakternya meninggal dunia. Namun gue sangat acungi jempol karena Ryan Coogler bisa bermanuver ceritanya dengan begitu smooth. Ya, kali ini gue akan mereview Black Panther Wakanda Forever. Ini adalah review full spoiler. Kalau kalian belum nonton, cukup lihat skor gue aja yang ini. Buat kalian yang udah nonton, ayo kita diskusi dan saling berargumen soal film ini bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia review Black Panther Wakanda Forever, and welcome back to Cliponex Review. Pertama-tama gue akan ceritakan dulu sedikit inti permasalahan di film ini ya. Film ini berlatar 1 tahun setelah T'Challa meninggal akibat penyakit misterius yang dirahasiakan oleh pihak Wakanda. Awalnya gue ngira kalau T'Challa itu meninggal tuh kayak nggak di menit awal banget gitu. Ternyata dari 5 menit awal pun beliau langsung dikisahkan meninggal. Kira gue tuh kayak bakalan kayak di menit ke 10 atau 20 gitu meninggalnya, entah pakai teknologi apa yang ngebuat kita nggak ngelihat wajahnya gitu, kayak pengobatan si Bucky gitu dulu. Gue kira tuh kayak dimasukin kapsul gitu kan, jadi nggak kelihatan gitu mukanya. Nggak taunya emang start di detik-detik T'Challa sakaratul maut. Nah, film ini mengisahkan Shuri dan Ramonda yang berjuang untuk move on dari kejadian menyedihkan itu. Terutama Shuri yang terus menyalahkan dirinya sendiri perihal T'Challa yang meninggal. Itu dikarenakan Shuri adalah ilmuwan yang berjuang untuk membuat kembali ramuan obat kuatnya T'Challa. Namun tak kunjung berhasil hingga akhirnya T'Challa dinyatakan meninggal. Obat kuatnya itu emang sudah dibakar habis sebelumnya ya oleh N'Jadaka. Konflik utamanya sama Talokan itu sebenarnya hanya masalah si Wakanda itu nggak mau diajak bekerja sama oleh Talokan. Itu dikarenakan Talokan itu tidak hanya mengajak beraliansi saja, namun mereka berencana menginvasi penghuni daratan sebelum mereka semua merampas vibranium. Jadi benar-benar apa ya, bisa dibilang benci banget lah si Namor ini. Dan ya, vibranium tidak jatuh ke Wakanda saja, melainkan ke Talokan juga. Jadi Talokan pun full vibranium cuy. Bedanya kalau Talokan itu benar-benar orangnya nggak berbaur dengan penghuni daratan, dikarenakan mereka kalau ke daratan itu tubuhnya berubah jadi biru. Mereka juga tidak tahan lama gitu di daratan karena mereka napasnya di air doang gitu. Kayak ada semacam insang gitulah, mirip kayak The Deep. Kurang lebih inti ceritanya seperti itu sampai akhirnya si Wakanda ini terlibat perang sama Talokan. Terjadilah segala macam penyerangan di Wakanda seperti yang kita lihat di trailer. Untuk plot, menurut gue udah bagus dan rapi banget. Gue masih sedikit-sedikit nemu plot hole, kecuali si Val yang turut hadir di film ini ya gue udah tahu lah ya karena sempat hadir di sebelum-sebelumnya. Tapi untuk plot hole-nya gue nemuin sedikit, nanti kita bahasnya di penjelasan plot dan juga ending post creditnya aja ya. Tapi wajar ya kalau film ini benar-benar dibuat rapi sesempurna itu tanpa celah sedikit pun, karena durasinya pun gak main-main. Sekitaran 2 jam 40 menit cuy. Lebih lama dari No Way Home. Kalau ditanya ngebosenin atau enggak, jawabannya sih enggak ya, karena plotnya yang dihadirkan tuh cukup mengaduk emosi. Terus juga sinematografinya indah banget, khas film Black Panther 2018. Untuk adegan fightingnya atau bertarungnya itu jelas di sini memang dibikin lebih sedikit gitu ya, karena ya film ini tanpa Chadwick Boseman cuy. Jadi wajar kalau adegan battle-nya emang gak sebanyak film pertama karena raja mereka tidak ada. Tapi karena adegan battle one on one-nya tuh gak banyak, Ryan Coogler itu ngerti
Dia ngakalinnya itu dengan menciptakan beberapa karakter yang mencuri perhatian para penontonnya supaya fokus mereka teralihkan dan gak mikirin soal Chadwick terus. Contoh, dia hadirkan Riri Williams yang jadi kunci sekaligus di sini dia benar-benar tampil oke banget sebagai Ironheart. Dia itu kan dipersenjatai vibranium sama Shuri, jadi benar-benar ke highlight banget lah. Terus juga ada si Okoye yang ini actingnya Okoye the best banget cuy. Fight-nya juga the best banget. Pas yang di jembatan itu fight-nya gila sama Atuma tuh yang duel gak ada obat cuy asli. Bener-bener dari one on one gitu cuy. Ada Aneka juga yang tampil lumayan lah ya dengan fitur yang diberikan oleh Shuri bersama si Okoye. Jujur untuk secara ngedirectnya si Ryan ini emang udah jadi orang yang paling tepat untuk megang film ini. Kayak bener-bener film ini tanpa dia tuh udah fix bakal nggak ngerti arahnya kemana gitu. Oh ya, buat yang nggak tahu kenapa dari tadi gua muji Ryan Coogler, karena si Ryan Coogler ini nggak hanya sutradara, dia juga penulis cerita film ini. Jadi dia ngedirect sekaligus nulis cuy. Capek bro. Untuk plot hole menurut gua nanti aja ya seriusan gue jelasinnya, karena memang ada beberapa bagian. Ini soal Talokan ya, soalnya Talokan itu bener-bener diubah total ke tulang cuy. Di komik Atlantis itu tiba-tiba memang dikisahkan muncul gitu. Jadi emang jenis makhluk hidup yang sempurna di bumi itu bukan manusia aja, melainkan ada Homo mermanus. Sedangkan di film ini dikisahkan tuh kalau Homo mermanus itu awalnya ya manusia biasa, Homo sapiens. Mereka dari suku Maya gitu, dari tahun 1500-an gitulah pokoknya. Pada saat itu kayak ada wabah gitu, pas banget si nyokapnya Namor ini sedang mengandung. Nah, mereka menemukan sebuah tumbuhan gitu yang mirip seperti tumbuhan yang dimakan sama penerus Black Panther. Namun terdapat perbedaan di sini. Setelah minum obat, mereka itu malah pingsan semua termasuk si ibunya Namor, dan di satu desa itu tuh dia warganya tuh tinggal dikit banget, kayak bisa dihitung jari gitu. Udah pada meninggal semua gara-gara wabah itu cuy. Nah, si ibunya Namor doang nih yang masih mengandung. Jadi dari sekian banyaknya wanita di desa itu, cuma si ibunya Namor doang yang mengandung. Nah, efeknya adalah setelah sedesa itu dia minum obat kuat itu ya kan, kulitnya tuh kayak berubah jadi biru. Terus cuman bisa napas di dalam air aja, kayak muncul insang kayak The Deep gitu cuy. Sedangkan si Namor ini beda. Dia itu adalah anak yang dilahirkan saat emaknya itu minum obat kuat yang itu. Dan terlebih lagi, jenis obat kuat yang diminum oleh emaknya Namor itu berbeda dengan yang diminum oleh T'Challa. Efeknya terjadi mutasi total untuk si Namor. Detail lengkapnya akan gue bahas di penjelasan plot. Tenang aja, santai. Gue upload ya seminggu lah ya setelah video ini tayang, karena nunggu trafficnya meledak dulu, karena tadi gue nonton anjing masih sepi. Penilaian gue yang kayaknya ini bakalan jadi ujung tombaknya Black Panther 2 ini, yaitu scoring musiknya yang oke parah cuy. Lantunan nadanya elegan semua dan relate dengan yang ditampilkan pada setiap adegannya. Sejauh ini scoring yang paling ngena di Phase 4 itu jatuh pada Eternals, Shang-Chi, dan juga Black Panther Wakanda Forever. Untuk No Way Home gak termasuk karena gak terlalu ada perbedaan signifikan, bukan jelek ya. Itu kan cuman OST Andrew sama Toby yang diputar ulang aja, jadi memang full fan service aja gitu. Gue gak tahu kenapa mungkin scoring ini bakalan bisa masuk penghargaan sih. Entah itu menang, amin-amin gitu ya kalau menang, atau masuk nominasi aja. Tapi kemungkinan besarnya sih kayaknya masuk nominasi aja ya, karena pesaingnya juga cukup berat. Gue juga di sini sangat kagum dengan Ryan Coogler yang bisa ngubah drastis naskah aslinya dengan sangat rapih, walaupun memang belum bisa dibilang 100% sempurna. Tapi untuk ukuran film 2 jam 40 menit itu masih oke lah. Dia diberi kebebasan durasi untuk mengakhiri Phase 4 dengan sangat baik. Nah, sekarang gue akan ngebahas kekurangan yang lumayan agak fatal di film ini. Sorry nih ya fans MCU, tapi seriusan cuy, seriusan. Ya, sepertinya kalian udah pada tahu gue bakal ngekritik apa? Visual effect-nya. Sorry, gue harus katakan visual effect-nya masih kurang. Bener-bener kurang. Bahkan jika dibandingkan sama film pertama, yang kedua ini banyak banget CGI yang luar biasa kasar dan kelihatan banget
CGI-nya gitu. Gue tadi nonton di IMAX dengan layar segede goblok, dan gue lihat secara jelas itu CGI kasar banget. Sampai sesimpel peti yang diangkat pakai pesawat Wakanda aja itu pas pas pemakaman T'Challa itu kelihatan banget kasarnya. Kalau menurut gue ini tuh bukan VFX jelek ya. Kalau jelek itu kan ya produk final yang sudah melewati berbagai macam revisi gitu. Nah, visual effect di sini tuh lebih kayak kerjaan belum kelar gitu cuy. Pasti pada paham lah ya sama apa yang gue bilang. Kayak dipoles dikit lagi gitu misalkan sampai oke. Cuman karena kurang dipoles itulah CGI-nya jadi kasar banget. Untung pas adegan Namor terbang-terbang gitu masih bisa dinikmati ya. Karena manuver kameranya juga ikutan cepet. Tapi untuk adegan bawah air, sorry, kayaknya emang VFX-nya belum kelar cuy. Pokoknya ada satu adegan di mana Shuri itu dituntun sama si Namor ngelewatin arus air gitu buat ketalokan. Dan di situ kasarnya luar biasa cuy. Padahal ton warna airnya tuh udah dibuat agak keruh dan gelap loh. Kalau seandainya dibuat jernih bersih kayak Aquaman, mungkin ini akan lebih kelihatan kasar lagi CGI-nya. Jadi air butek sama tampilan bawah air yang gelap tuh sebenarnya cuman dijadikan akalan aja biar VFX-nya tuh nggak kelihatan kasarnya gitu. Oh ya, satu lagi, untung aja si Riri Williams ini suitnya detail dan oke banget cuy asli CGI-nya. Mungkin bisa aja mereka ngambil anatomi CGI pergerakan dari mendiang Tony dulu ya, karena memang armornya si Riri Williams yang di sini tuh bulky banget gitu. Jadi kerjaan tim VFX-nya pun nggak berat-berat banget gitu. Dan adegan si Riri Williams tuh nggak banyak cuy. Justru gue menemukan hal aneh di VFX-nya kali ini. Jadi kalau lu ingat di film Black Panther pertama kita kan pada kritik soal Black Panther-nya yang kalau berantem terlalu banyak CGI-nya yang kasar. Nah sekarang si Black Panther-nya halus banget, tapi Namornya cuy yang kasar. Ini masukan ya, semoga aja hal ini buru-buru dibenahin ya sama Marvel Studio. Karena di satu sisi lu nggak bisa nyalahin si pekerja VFX atau tim VFX-nya juga cuy. Bayangin aja kisaran Maret apa Februari gitu, film ini tuh baru kelar syuting gitu. Sekarang udah rilis filmnya cuy, kan gila. Sadis banget deadline-nya cuy. Segede-gedenya gaji tim visual effect, kalau deadline-nya mepet pisan gak bakal maksimal cuy kerjanya. Legitimate kerja bagai kuda anjir ini tim VFX-nya. Ya semoga aja gak terjadi lagi lah. Soalnya menurut gua Marvel bisa kok cari orang yang tepat buat handle visual effect dengan ngasih deadline yang oke dan manusiawi. Mending setahun rilis 1-2 movie aja, asalkan proper gitu. Kasian cuy visual effect-nya tuh timnya. Jadi sisanya mendingan ya seri-seri saja lah, penuhin tuh tahun gak apa-apa. Cuman untuk movie-nya cukup 1-2 movie aja setahun itu udah lebih dari cukup asli dah. Oke, kira-kira itu tadi adalah review singkat dari Black Panther Wakanda Forever. Skor akhirnya gua taruh di awal video tadi. Untuk kesimpulannya, film ini masih sangat worth it sekali untuk ditonton. Udah lupain aja visual effect-nya. Lu nggak nonton di IMAX pun sebenarnya nggak masalah, karena anjing kalau lu nonton di IMAX malah kelihatan gitu visual effect-nya burik gitu. Cuman kalau misalkan lu nontonnya di tempat biasa, usahakan yang Dolby Atmos lah, at least gitu. Yang studionya teh udah support speaker yang proper gitu, yang nggak treble atau nggak jelek gitu, bener-bener jernih dan bagus gitu getaran sama bassnya itu kerasa banget. Scoringnya bagus banget cuy di film ini. Soalnya itu yang dijual. Kayaknya itu bakal masuk nominasi sih, entah itu Oscar, entah itu penghargaan yang lain ya. Pokoknya kayaknya sih ini bakalan masuk nominasi ya scoringnya. Untuk visual effect sorry ini bener bukan jelek, sekali lagi bukan jelek, tapi kayak kerjaan belum kelar. Nggak tahu ya nanti versi Disney Plus-nya bakal seperti apa. Siapa tahu nanti di versi Disney Plus-nya udah jauh lebih bagus kayak si Thor Love and Thunder. Itu pun sebenarnya nggak terlalu diperbaiki total gitu ya. Masih banyak yang kurang gitu memang ya. Tapi ya setidaknya ada perbaikan lah gitu. Soalnya ini kayak kerjaan belum kelar cuy. Sorry nih ya. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.